Ibu bapak tentu masih sangat melekat di ingatan kita bahwa Sang Damai Sejahtera itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jadi semalam saya boleh sampaikan bahwa seperti apapun keadaan dunia ini, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Selama hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menolong dan memberkati saya dan saudara. Ada amin? Ada amin? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, perenungan untuk Natal tahun ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-52 ayat 7 sampai yang ke-12. Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa bulan terakhir ini saya secara pribadi sangat bersyukur dan memuji Tuhan karena saya banyak menerima berkat Tuhan Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu bukan berupa materi. Berkat Tuhan itu berupa bagaimana hidup saya dipakai Tuhan untuk mendengarkan banyak teman-teman yang memiliki persoalan. Mereka datang ke pastori dari jauh-jauh hanya sekedar ingin bercerita. Kalau kemarin Bugi mengatakan kepada kita bahwa menjadi pendengar itu tidak mudah, saya pun turut merasakan itu. Namun terkadang Tuhan memakai kita dengan hal-hal yang di luar pemikiran kita. Bahkan dari luar pulau pun mereka sampai calling, telepon, hanya demi curhat. Saya nggak tahu kenapa mereka nyaman cerita dengan saya, padahal masalah-masalah yang mereka hadapi cukup privasi begitu.
sangat pribadi, dan namun mereka nyaman bercerita dan ada kelegaan ketika mereka ngomong, bercerita, dan berdoa bersama. Dari banyak kasus yang boleh Tuhan izinkan untuk saya dengar, Bapak Ibu, ada satu kasus yang membuat saya sangat terhenyak, dan saya benar-benar tidak pernah menyangka begitu. Ada satu anak muda, saya melihat setiap hal dari anak ini itu semuanya tampak baik-baik saja, Bapak Ibu. Anak muda ini pelayanan luar biasa. Bahkan dia juga adalah salah satu mentor di gereja lokal yang di gereja itu melakukan pemuridan. Tidak pernah saya menyangka bahwa anak ini tiba-tiba chat saya dan bilang, "Pak Aan, hari ini saya sangat bersuka cita. Pergumulan saya selama 15 tahun telah dijawab Tuhan." Saya balik bertanya, "Apa pergumulanmu? Pacar?" "Tidak, Mas." Namun 15 tahun lamanya saya bergumul untuk hal ini, dan hari ini saya mendapatkan jawaban itu. Anak muda laki-laki, Bapak Ibu, pelayanan di gereja keren, dia seorang mentor, dia punya adik-adik rohani. Apa yang terjadi? Selama 15 tahun anak muda ini terbelenggu dosa onani. Anak muda ini terbelenggu dengan dosa pornografi. Dia ingin lepas namun tidak bisa lepas, loh. Selama 15 tahun dia hidup dalam penderitaan, hatinya ingin hidup dalam pertobatan, namun kenyataannya dia tidak mampu melepaskan dari belenggu dosa itu. Setiap hari dia melakukan onani. Perso ya onani ya. Gimana menjelaskan? Mas Ardi saya jelaskan. Onani adalah melakukan kepuasan seks sendiri, Bapak Ibu. Dengan dia berimajinasi, membayangkan sesuatu yang dia sukai, dan dia mengalami ejakulasi. Suatu hari dia boleh mendengar firman Tuhan yang disampaikan Ibu Gembala, dan dia merasa sangat tertegur. Tiba-tiba, Bapak Ibu, nyun sewu, saya bicara apa adanya, alat vital dari laki-laki atau pemuda itu mengalami sakit. Dan mulai saat itu dia mulai benar-benar meminta ampun di hadapan Tuhan, dan dia menyadari bahwa itu kesalahan yang luar biasa, dosa yang luar biasa. Bertahun-tahun, 15 tahun dia melakukan dan menikmati dosa itu, sampai pada akhirnya Tuhan memberikan satu titik bagaimana anak ini boleh dibebaskan dari belenggu dosa itu. Dan dia merasa sukacita yang luar biasa. Akhirnya dia boleh dimenangkan Tuhan dari pergumulannya yang begitu berat menurut dia. Bapak Ibu, ini salah satu contoh saja. Mungkin banyak juga anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan di gereja, yang tampaknya keren, yang tampaknya luar biasa, melayani Tuhan. Tetapi tidak ada yang tahu satupun bahwa orang itu sedang terbelenggu oleh dosa. Ibu bapak, mungkin orang itu juga sedang menderita, sedang bergumul ingin lepas dari apa yang membelenggunya. Tapi tidak punya kuasa untuk mampu bisa lepas dari belenggu itu. Di altar dia tampak keren, dalam pelayanan dia tampak luar biasa dipakai Tuhan, tapi dalam kehidupan pribadinya dia sedang mengalami tidak baik-baik saja. Ada tekanan yang hebat, ada perasaan yang terus bersalah. Iblis terus menghakimi dia,
dan dia hidup dalam kepura-puraan. Umat kesayangan Tuhan yang namanya Israel, ketika umat ini nggak taat sama Tuhan, maka Tuhan akan didik dia sampai dia menjadi taat. Saya sampaikan, umat Israel itu umat kesayangan Tuhan. Awalnya umat Israel itu nggak lebih baik dari bangsa-bangsa yang lain kok Pak Bu. Tapi Tuhan benar-benar pilih dia dengan harapan Tuhan berharap bangsa ini menjadi bangsa yang menjadi role model untuk bangsa-bangsa lain dengan Allah yang memimpin mereka. Namun ketika bangsa Israel ini tidak bisa menjadi role model, nggak bisa jadi teladan, hidupnya dalam dosa, maka Tuhan bentuk bangsa itu, Tuhan hajar bangsa itu, Tuhan didik bangsa itu sampai menjadi bangsa yang mau taat dan menjadi seperti yang diingini Tuhan. Kenapa Tuhan kok begitu tega Pak? Gambarannya adalah seperti orang tua punya anak, anaknya badung, anaknya bandel, maka orang tua itu tidak bisa tinggal diam, Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua kalau punya anak bandel, maka kita akan mendisiplin dia supaya anak ini boleh seperti yang kita kehendaki, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang manis, menjadi anak yang penurut, dan menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Demikian pun bangsa Israel, kalau bangsa ini memang menyakiti hati Tuhan, meskipun dia adalah kesayangannya Tuhan, maka dia harus didisiplin, harus dididik sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya Tuhan dengan tega nggak tega buang bangsa itu ke bangsa Babel. Berpuluh-puluh tahun di bangsa orang, berpuluh-puluh tahun di negeri orang, Bapak Ibu. Saya pikir sulit untuk membayangkan penderitaan bangsa itu, Bapak Ibu. Menawi jenengan pengen mendaratkan betapa sengsaranya bangsa ini di bangsa lain, tidak punya hak di negara lain, tidak punya tanah di negara itu. Jenengan bayangkan pengungsi Rohingya yang berlayar berhari-hari di atas kapal sampai di Indonesia, ditolak oleh orang-orang Indonesia. Selalu begitu. Ketika dia baru mendarat, sudah datang warga untuk menolak mereka, dikuyo-kuyo. Mungkin ini bisa sedikit mendaratkan pemahaman kita tentang penderitaan bangsa yang disayangi Tuhan, bangsa Israel ini di negerinya orang, yaitu di negara Babel waktu itu. Mungkin nggak semirip tentang Rohingya yang selalu pontang-panting cari tempat yang damai, Bapak Ibu. Kita tidak akan belajar tentang kenegaraan Rohingya pagi ini. Namun kita lihat bagaimana mereka dengan bayi-bayi kecil, wanita-wanita, orang-orang tua sudah keroyo-royo berusaha untuk mencari tempat yang aman. Ketika dikira aman, dia diusir dari situ. Bapak Ibu, kita di sini bisa makan bakso dengan nikmatnya luar biasa, tapi di luar sana masih banyak orang-orang yang sangat menderita dan membutuhkan yang namanya damai sejahtera. Bangsa Israel berpuluh-puluh tahun, kurang lebih 70 tahun di negerinya orang, tidak punya hak apapun di sana. Betapa menderitanya. Berita baiknya adalah meskipun berpuluh-puluh tahun yang tampaknya ditinggalkan Tuhan, yang tampaknya dibiarkan Tuhan, yang tampaknya dijarno Gusti Allah, Bapak Ibu. Tampaknya, nggih, tampaknya. Yang tampaknya Allah sudah nggak peduli kepada bangsa itu. Tetapi sebenar-benarnya Tuhan mengasihi bangsa itu. Tuhan tidak pernah melupakan umat kesayangannya. Amin.
70 tahun penantian. Dan berita baik itu datang, bahwa Tuhan kembali ke Sion, bahwa Tuhan kembali memperhatikan mereka. Tuhan menyampaikan berita keselamatan kepada mereka. Tuhan menyampaikan berita baik kepada mereka. Tuhan menyampaikan berita penebusan kepada mereka. Tadi malam saya menikmati pujian Malam Kudus. Lagu ini dinyanyikan setiap bulan Desember. Jangan sampai berayatan mimpin lagu ini. Nanti Bapak ini nyumet lilin nanti. Terlalu suci pas berayatan, bukan gadok ya. Ini Bapak yang dikasih Tuhan. Malam itu, betul ya, saya boleh katakan, ketika banyak orang menantikan berita baik, dan malam itu berita itu dinyatakan Bapak Ibu lewat para gembala. Betapa sukacitanya mereka, betapa hebohnya mereka. Saya bisa ibaratkan kegembiraan mereka itu seolah-olah seperti ini Bapak Ibu. Pak Romat dan Buki menikah, bertahun-tahun tidak dikaruniai anak. Tiba-tiba suatu hari Buki menjerit dari dalam kamarnya, dan Pak Romat tergopoh-gopoh. Anak apa dek? Anak apa dek? Positif Pak. Rasanya pripun kira-kira? Wow gitu. Dan itulah yang dialami bangsa Israel Bapak Ibu. Bertahun-tahun yang ada kesengsaraan, yang ada dihina orang, yang ada tidak dihargai orang, yang ada begitu dicemoohnya mereka. Namun ada waktunya Tuhan hadir dan menyelamatkan mereka, menebus mereka dari perbudakan itu. Wow. Sehingga dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit pembawa berita damai itu. Luar biasanya Bapak Ibu. Betapa hebatnya Allah saya dan saudara. Natal adalah penggenapan berita itu. Bagaimana Allah, Yesus Tuhan itu nyata dalam hidup saya dan panjenengan semua. Amin. Bahwa Yesus itu tidak omong kosong. Bahwa Yesus itu adalah Allah yang peduli saya dan jenengan. Allah yang tidak pernah melupakan panjenengan dan saya. Allah yang begitu mengasihi saya dan jenengan, meskipun mungkin bertahun-tahun kita juga mengalami belenggu dosa. Mungkin di hadapan orang kita tampak baik-baik saja Bapak Ibu. Mungkin di hadapan orang kita tampak keren, namun kita melakukan dosa itu, menikmati dosa itu, kita pengen lepas dari dosa itu, namun kita nggak punya kekuatan apapun untuk lepas. Berita baik hari ini, Tuhan mau datang dalam hidup jenengan, menyelamatkan jenengan, membebaskan jenengan, menebus jenengan dari belenggu itu. Dia nggak tahu. Jenengan pun tidak tahu saya. Mungkin Aan tampak keren di altar gitu. Panjenengan nggak pernah tahu bahwa saya pakai topeng kerohanian. Panjenengan tidak pernah tahu. Dan saya pun tidak pernah tahu panjenengan seperti apa. Mungkin ke gereja tersenyum satu dengan yang lain. Jangan-jangan ada belenggu kepahitan dalam diri kita. Jangan-jangan ada belenggu kenajisan dalam diri kita.
Jangan-jangan ada belenggu kemarahan dalam diri kita. Jangan-jangan ada belenggu perzinahan di antara kita. Jangan-jangan kita ada belenggu kemunafikan di antara kita. Bapak Ibu, saya pernah bilang, ada seorang hamba Tuhan berkata demikian, kalau ada orang kesurupan, ya, kemudian dia kejang-kejang gini, Bapak Ibu, terus beripatnya malik, yang hitam ini tidak ada, putih semua, klik, terus mulutnya berbusa-busa. Jangan tahu setan apa yang merasuk ke orang itu pangkatnya? Oh Pak Sahabat, mayor. Betul, mayor itu. Tapi mungkin ada anak Tuhan, seorang hamba Tuhan yang tampak keren, memimpin pujian, berkota berapi-api. Tapi setiap harinya dia berzina, setiap harinya dia terus berdosa. Setan apa yang merasuk ke orang itu? Jenderal. Kenapa? Penyamarannya sempurna. Ora ketara, nek iku lembe kerasukan. Saya rasanya kayak ditampar. Kayak aku kesurupan Tuhan. Penyamaranku sempurna. Aku bisa menipu jemaat dengan cara aku berkamuflase. Aku tampak keren loh Tuhan, pelayanan. Aku dipakai loh, ngomong di mana-mana. Tapi setiap harinya aku berdosa di hadapan Tuhan. Sandure jenderal napa Pak? Pangkat. Dalam? Kolonel. Ya enggak tahu, sandure jenderal napa Mbak Didi? Enggak tahu ya perpangkatan itu ya. Banyak orang Kristen yang kerasuan, yang pangkatnya tidak lagi mayor, Pak Bu. Dia begitu pandai berkamuflase, dia begitu pandai menyamar, sehingga orang tidak pernah menyangka bahwa hidupnya penuh dengan dosa. Tampaknya keren, runtang-runtung keluargane, nek foto manis-manisan, bar foto, tampak keren di sosial media, tampak rukun guyub di sosial media. Kenyataannya berkamuflase. Bapak Ibu, sering kita menyerahkan diri pada belenggu. Sering kita sengaja menjatuhkan diri kita dalam dosa karena kita berpikir bahwa Allah itu maha kasih. Aku kok jaluk ngapura mesti dia? Iya, betul itu, nggak salah. Tapi ingat, setiap dosa ada konsekuensi. Tuhan akan bentuk kita sampai menjadi seperti yang Tuhan mau. Gambarannya itu seperti tukang periuk, damel periuk kok elek, ngira sang pejunan nek damel periuk niku kok elek. Nyon sewu, Mas Wano bisa ambilkan airnya Bapak. Niki ibaratnya kula jenengan Pak Bu. Saya seorang pejunan, saya seorang tukang periuk. Aku pengen membuat periuk yang indah, tak bentuk ngoten Bapak Ibu. Tapi kenyataannya periuknya peyok, tidak seperti harapan saya.
Apa yang dilakukan seorang tukang priuk? Dibanting lagi, diidak-idak lagi, sampai menjadi lembut, sehingga dia bisa bentuk ulang menjadi seperti yang dia mah. Itu Tuhan kula jenengan Bapak Ibu. Ketika kita sebagai anak-anak kesayangan Tuhan, dan kita tidak menjadi seperti yang diharapkan Tuhan, maka Tuhan akan banting kita. Dia akan ulet-ulet malih manah kula jenengan. Tuhan akan bentuk kembali sampai seperti yang Tuhan mau. Kalau belum seperti yang Tuhan mau, diapakan? Banting lagi, diedak-edak malih sampai seperti yang Tuhan mau. Berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun. Kalau belum lembut sampai 70 tahun seperti firman Tuhan katakan. Tuhan gak bisa ingkar janji. Ketika Tuhan sudah bilang sayang kula panjenengan, maka Tuhan gak pernah bisa meninggalkan kita. Makanya kita harus menjadi seperti yang Tuhan mau. Kalau belum seperti yang Tuhan mau, pokoknya akan Tuhan didik sampai seperti yang Tuhan mau. Jadi jangan bilang Tuhan kok nggak sayang saya, nggak. Justru Tuhan sangat mengasihi saya dan panjenengan Bapak Ibu. Dan saat ini, kalau kita masih mengeraskan hati ingin hidup dalam dosa-dosa kita, Tuhan membawa berita baik. Anakku, aku mau menyelamatkan kamu. Aku mau menebus kamu. Aku ingin kamu hidup seturut dengan kehendakku. Dan Natal adalah penggenapan janji Tuhan. Ya, tadi malam kalau janji yang senang bapak atau anak? Halo. Kalau janji yang senang bapak atau anak? Anak. Tuhan senep Pak Bu. Dia harus jadi manusia. Dia harus ditolak. Dia harus dikhianati. Dia harus dihajar. Dia menanggung segala sakit kita. Dia menanggung segala kenajisan kita. Puncak karya Tuhan adalah ketika dia tergantung di atas kayu salib. Semua orang meludahi dia, semua orang mengejek dia. Demi siapa? Saya dan panjenengan. Demi menyelamatkan saya dan panjenengan. Tuhan hadir nyata dalam hidup jenengan. Ayat 9 dikatakan, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Amahu Pak, reruntuhan itu barang sing rusak. Gambaran hidup saya dan saudara tidak jauh beda dengan gambaran umat Israel yang digambarkan Tuhan adalah reruntuhan Yerusalem. Barang sing pun buten gathok, barang sing pun rusak, barang sing pun amoh, sebab Tuhan telah menghibur umatnya. Berita Natal, berita sukacita adalah sebuah penghiburan bagi kita yang rusak-rusak ini Pak. Jadi kalau hari ini iblis masih mengatakan dalam diri jenengan, aku ora layak melayani Tuhan, ketawain saja. Amin. Semua kita dilayakkan Tuhan bagi ini. Selama kita mau terima berita baik itu, selama kita mau mengimani berita baik itu, Tuhan mengatakan Tuhan menghibur kita. Apa penghiburannya? Dagel atau nyanyi? Boten. Hiburannya adalah Tuhan melayakkan setiap kita menjadi anak-anak kesayangannya.
Kalau Mbak Fania nyanyi 1000 lilin nyalakan, saya tak nyanyi 90 lilin nyalakan di tengah dunia. Bulung niku ora ana wong 100 Pak Bu. Lilin-lilin Mbah Len nek ndonga niku selalu begitu. Saya ingat Mbah Len, Tuhan, biarlah kami menjadi lilin-lilin yang menyala, kata Mbah Jamilen. Nek ndonga niku sering Mbah Jamilen tuh bilang begitu, dan saya merekam di sini. Iya ya, aku lilin loh. Lilin mati apa lilin menyala? Lilin mati ana gunanya mboten? Ndak ada. Tapi nek lilin menyala, dia akan menerangi kegelapan dunia. 80 lilin ini aja. Betul saya kata-kata 1000. 80 lilin ini. 80 lilin nek menyala, kegelapan akan sirna. Ibu bapak, Yesus datang untuk menebus kita, ayat 9 katakan. Ayat 10, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Sekarang kita yang sudah merasakan berkat hebat ini, apa yang perlu kita lakukan? Ayat yang ke-11 mengatakan, menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Ini loh Pak Bu, Tuhan mau kita yang sudah menerima anugerah penebusan di dalam pribadi Yesus, menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Artinya apa? Keluarlah dari perbudakan yang memperbudak kamu. Keluarlah dari bangsa Babel yang tidak menghargai kamu. Keluarlah dari bangsa Babel yang memperbudak dan menganiaya kamu. Jemaat Bulung Cangkring, keluarlah dari dosa-dosamu yang memperbudak kamu. Ambil sikap ini. Panjenengan mboten piyambakan, jenengan medal piyambak saking belenggu niku jenengan mboten saged Pak Bu. Tetapi Yesus nyata dalam hidup jenengan, menuntun jenengan, ya on keluar ya. Kamu nggak pantas neng kene nang. Ini kotor buat kamu. Yuk ikut aku yuk ke tempat yang lebih baik. Tapi seringkali banyak orang Kristen yang masih terus senang hidup di dalam dosa. Pagi ini apakah kita mau membuka hati kita? Tuhan, ini tanganku, tuntun aku keluar, menjauh dari dosa-dosaku. Saya nggak pernah tahu dosa-dosa panjenengan yang mengikat panjenengan. Saya nggak bisa menyelamatkan jenengan Bapak Ibu. Saya hanya bisa menyampaikan pagi ini, kalau sampai hari ini jenengan terikat dengan dosa-dosa, jenengan diperbudak oleh dosa-dosa itu, jenengan dimanfaatkan oleh dosa-dosa itu, ada satu pribadi yang sanggup menyelamatkan jenengan. Ulurkanlah tangan jenengan, dan pribadi itu, Yesus itu akan menghampiri jenengan dan membawa jenengan keluar dari perbudakan dosa itu. Menjauhlah, keluarlah. Nek empun keluar Bapak Ibu, ayat 12 mengatakan, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Saya merenungkan ayat 12 ini, betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan kula jenengan. Dia ada di depan, dia ada di artinya apa? Niki Allah kula jenengan. Coba perhatikan Pak Bu. Temukanlah berkat ini. Dia ada di depan, dia menutup artinya jenengan dalam perlindungan Tuhan. Luar biasa nggih. 2024 resesi atau resepsi?
sesulit apapun, Tuhan ada di depan, Tuhan akan di belakang. Dia akan memimpin, Dia akan menjaga hidup saya dan saudara. Amin. Satu hal lagi saya tambahkan. Kita naik lagi ke ayat yang ke-11. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang apa? Najis. Sekali lagi, saya ulangi khotbah saya tadi malam. Tanpa kekudusan, ya, tanpa kekudusan hidup, tidak ada pimpinan dan penjagaan Tuhan. Tetapi kalau kita benar-benar mau keluar dari belenggu dosa itu, kita menjaga hidup kita suci di hadapan Tuhan, berusaha terus menjaga hidup kudus, Bapak Ibu, dengan pertolongan Tuhan, karena kita gak pernah bisa mampu hidup kudus, paling bahkan terus ngupadi, berusaha untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka pimpinan Tuhan di depan dan penjagaan Tuhan di belakang akan kita alami, sehingga damai sejahtera itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Yesus itu benar-benar nyata dalam hidup saya dan panjenengan semua. Amin. Kiranya damai dan sukacita Natal benar-benar kita miliki pagi ini. Dan biarlah ini menjadi sebuah pondasi bagi kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga dengan kasih Tuhan Bapak Ardi berkenan mengucap syukur, berdoa atas firman Tuhan pada pagi ini.